Namo tassa bhagavato arahat sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahat sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahat sambuddhassa. Okay, now continue the forest monastic duty. No, the bhikkhu or samanera who stay in the forest must know this duty. No? So number three is that to try to know about direction, landmark, or the area. No? So now do you know that direction, right? So now we have very easy. Now we have a handful, right? We have the compass. Now very easy. But before no compass, and I have to see the star and no. Sunshine rising is east like that. No, sunset is west. Nighttime, sometimes the star always has the north. No, yeah. We must know this star also. No, at the time we know the direction like that. No, and also landmarks of the area. No, have to know, try to know like that. So when these ask that, no, sometimes they also ask to the bhikkhu or something. And then I have to answer like that. No? If cannot answer, they will be beaten to you. Right? Ya, jadi hari ini lanjut penjelasan tentang kewajiban seorang biku ataupun seorang samanera yang berada di wihara hutan ya, ataupun yang tinggal di hutan. Kemarin sampai yang C, sekarang yang D ya. Jadi seorang biku atau samanera yang tinggal di hutan itu harus mengetahui arah ya, arah jalan dan juga apa ya, petanda-petanda jalan gitu ya. Jadi ketika ada maling ataupun perampok yang bertanya kepada biku tersebut atau samanera tersebut, mereka itu harus bisa menjawab. Karena kalau enggak mungkin perampok atau maling itu akan marah ya dan bisa memukul si biku dan samanera tersebut gitu ya. Jadi untuk arah ini kalau sekarang mungkin gampang ya, ada GPS, ada Maps dan sebagainya. Tapi di zaman dulu itu bahkan kompas itu tidak ada gitu ya. Jadi harus mengetahui apa ya, arah misalkan apa, rasi bintang dan sebagainya gitu. Karena kalau malam-malam itu Hello. tidak ada cahaya, harus mengetahui. Jadi kata Shadow kadang di malam hari itu selalu ada yang namanya bintang utara. Letaknya itu kurang lebih selalu sama di utara gitu. Jadi harus tahu hal tersebut, dan juga misalkan matahari ya kita harus tahu bahwa oh matahari itu terbitnya di timur lalu tenggelamnya di barat gitu ya. Jadi pas pagi juga kita mengetahui apa arah timur, arah barat tuh yang mana. The Asian bhikkhu, they must learn the astrology also like that. No, star, planet, like that. Ya, jadi kalau biku zaman dulu itu harus mempelajari nama astrologi atau ilmu perbintangan ya. Jadi bintang, rasi bintang, planet-planet dan sebagainya. Yeah. Some cities such kind, some city very developed city like Singapore cannot see the star because city light very bright like that. How to learn the star? Okay, other than no need to learn. Huh? Ya, jadi kata saya di beberapa kota itu apa tidak bisa melihat bintang ya karena cahaya cahaya apa cahaya lampu dari kotanya itu sangat terang gitu. Jadi pada saat itu ya tidak masalah, tidak mengetahui ilmu perbintangan ini tidak masalah. Okay, now another duty, anumodana. No? Anumodana duty is a thanksgiving Dhammato. No? Transferring merit. No? Transferring merit or thanksgiving Dhammato. No? So Dhammato is belong to senior bhikkhu. The most senior bhikkhu will get the Dhammato. No? Ya, lalu kewajiban yang keenam adalah kewajiban anumodana dhammatok ya. Jadi maksudnya ini adalah untuk dhammatok atas sebagai ucapan terima kasih kepada para umat gitu ya. Jadi dhammatok seperti ini harus diberikan oleh biku yang paling senior. If he doesn't want to get the Dhammato or no ability to get Dhammato, he will appointed or encouraged to another big junior bhikkhu. At the time, this bhikkhu or samanera can get Dhammato. No? Ya, jadi kalau misalkan pada saat itu biku yang paling senior itu tidak berkenan atau tidak mau atau tidak bisa ya, atau tidak memiliki kemampuan untuk memberikan dhammatoknya, maka si biku senior itu bisa menunjuk biku yang lebih junior ataupun bahkan seorang samanera untuk memberikan dhammatok tersebut.
So during the matter, no, after getting the permission, at the time this Samanera giving the matter, or junior bhikkhu get the matter. At that time, more senior bhikkhu coming, more senior bhikkhu, like that. Like I already get the matter not to get to the Dijita. At that time, Dijita giving the matter. At that time, Pasoji coming. At that time, need or not to ask him permission. No need at that time. No. Nah, jadi ketika misalkan si biku senior itu sudah menunjuk ya salah seorang biku junior ya, untuk memberikan dhamma-talk tersebut. Lalu ketika si biku junior ini sedang memberikan dhamma-talk, datanglah seorang biku yang jauh lebih senior daripada biku yang paling senior tadi gitu. Nah, pada saat itu apakah si biku junior ini tetap boleh melanjutkan dhamma-talknya? Jawabannya boleh ya gitu. Jadi maksudnya contohnya tadi saya sudah memberikan contoh, misalkan kalau misalkan di Taman Sari misalkan ya, saya menunjuk saya Bhante Adicita sebagai untuk memberikan dhamma-talk ya. Lalu ketika saya memberikan dhamma-talk, tiba-tiba Pak Sedoji datang gitu ya. Nah, pada saat itu walaupun Pak Sedoji datang, tetap saya diperbolehkan untuk melanjutkan dhamma-talknya tanpa perlu meminta izin lagi kepada Pak Sedoji. Sometimes donor request, no, junior bhikkhu, no, no. They want to listen from this bhikkhu, this junior bhikkhu like that. No. At the time, asking permission from senior bhikkhu and can get the matter. No. Ya, jadi kadang juga ada donatur ya yang dia meminta langsung memanggil dengan nama. Maksudnya saya ingin mendengarkan dhamma-talk dari Bante yang ini gitu misalkan. Walaupun dia bukan Bante yang paling senior gitu ya. Ya, jadi pada saat itu biku yang ditunjuk oleh donatur tersebut boleh memberikan dhamma-talk, tapi sebelumnya lebih baik ya kita meminta izin terlebih dahulu kepada biku yang paling senior. Tapi harusnya pada saat itu diperbolehkan biku yang junior itu karena dia ditunjuk langsung oleh si donatur. So one of the exception, one of the food donation tomato. At the time, this devotee request, no, directly to the junior bhikkhu, no. At the time, there's no need permission, no need get permission from the senior bhikkhu. No, there's a exception. Ya, pengecualian itu adalah untuk kalau misalkan untuk anumodana untuk dana makanan gitu ya. Untuk dana makanan, jika misalkan donatur itu menunjuk biku yang paling yang agak junior gitu ya untuk memberikan dhamma-talk, maka biku yang paling junior ini tidak perlu meminta izin kepada biku paling senior untuk memberikan dhamma-talk. Jadi khusus untuk anumodana untuk dana makan itu kalau ditunjuk langsung dengan nama oleh donatur, maka biku yang junior itu boleh memberikan dhamma-talk tanpa meminta izin dari biku yang paling senior. Now, number 7, Bhattaka, dining hall duty. Bhattaka is sometimes in the village, sometimes in the monastery. Both are we have duty, no, Bhattaka. Ya, jadi kita lanjut ke yang ketujuh ya, ini ke kewajiban di tempat makan ya. Ini bataga dalam bahasa Pali. Jadi ke tempat makan ini kadang juga ada di desa, ini tempat makan untuk para biku di desa ya. Jadi di sini juga kita memiliki suatu kewajiban yang harus dilakukan di tempat tersebut. During Buddha time, that place could be in the guest house or the village, inside the village. Now dining hall inside the village. Now the bhikkhu who travel to and from the eating area in the village has to follow the sikhiya rule with the care. No? Okay. Jadi dikatakan di zaman Buddha ya, di desa itu juga ada tempat makan yang diperuntukkan untuk para biku gitu ya. Jadi para biku yang berkelana dari satu desa ke ke desa lain misalkan, ketika berkunjung ke desa tersebut, kadang mereka akan makan di tempat makan yang sudah disediakan di desa tersebut gitu ya. Jadi pada saat itu si biku tersebut harus menjalankan peraturan sekya ini dengan sangat hati-hati. So to sit very closely also, no Sudeva, to sit very closely with the senior bhikkhu, no, in the dining hall. Ya, jadi di tempat makan seperti itu, seorang biku yang junior ataupun seorang samanera itu tidak sehendaknya duduk terlalu dekat dengan biku atau samanera yang lebih senior. So therefore in our dining hall, very far, right? Samanera and we are bhikkhu. Ya, jadi seperti di dining hall kita ini, kan duduknya samanera sama biku jauh gitu. Senior bhikkhu also cannot prohibit the junior bhikkhu. This meaning is no.
So I is a senior bhikkhu now. So I shall not sit the Adhijita place. I sit Adhijita place, Adhijita where he was sit. Now this meaning shall not be prohibited to the junior bhikkhu by the sea. So you senior bhikkhu must know senior place like that. This meaning. Ya, lalu selanjutnya adalah seorang biku senior itu tidak hendaknya juga, dia tidak sepatutnya melarang seorang biku junior itu duduk di suatu tempat tertentu. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya contohnya di sini di Taman Sari biku yang paling senior itu Sayadaw gitu ya. Nah Sayadaw itu tidak hendaknya sebenarnya duduk di tempat yang diperuntukkan misalkan untuk saya untuk Bante Adicita gitu ya. Saya kan junior gitu ya. Jadi kalau Sayadaw duduk di tempat Bante Adicita duduknya di mana gitu. Jadi tidak hendaknya seperti itu. But sometimes we have the Kathina ceremony, we have to make the knee plate. And then I easily know the guest bhikkhu, where is my place like that. This is a good tradition. Ya, tapi kadang kalau misalkan untuk acara tertentu gitu, misalkan acara katina gitu ya, jadi banyak biku yang datang, biku tamu datang, ya pada saat itu biasanya kan di bangkunya itu ditempelin, oh ini untuk bante ini, bante A, bante B, bante C gitu ya. Jadi ini kata saya ini adalah cara yang bagus. The senior bhikkhu cannot prohibit junior bhikkhu and samnera. No, senior bhikkhu must know the right place for him. Senior bhikkhu must know that he's the right place. Like that. This meaning cannot prohibit this. Yeah, because if senior bhikkhu sit the junior place, and the junior bhikkhu he cannot find the place. This meaning. Therefore, shall not prohibit the junior bhikkhu and samnera from sitting in any particular place. From sitting in any particular place. So no need any. Pali is a senior bhikkhu cannot prohibit, shall not prohibit the junior bhikkhu and samnera only. Okay. Yeah. So eating time follow the Sikhiya route, in the dining hall. Lalu selanjutnya adalah ketika makan juga para biku yang ataupun samanera harus melakukan ataupun mematuhi peraturan Sikhiya tentang makanan. And washing bowl also, and keeping bowl also follow the duty in the bowl. Patta duty. We have many duty. Dan juga ketika mencuci bowl ataupun ketika menyimpan bowl itu juga harus mengikuti aturan ataupun yang sesuai dengan pata kita, dengan mangkuk kita. Important is the rubbish, some banana skin should not blame by the bowl. Some people don't know they want to blame the some rubbish by the bowl. Rubbish or plastic or so should not blame by the bowl. So throw in the rubbish bin, the banana skin and plastic or some the rubbish. Yang paling penting itu adalah untuk sampah ya, sampah itu tidak diperkenankan untuk dimasukkan ke dalam pata gitu ya. Jadi ada beberapa yang tidak tahu, mereka pikir bahwa oh sampahnya saya masukkan aja ke dalam pata, nanti setelah itu baru saya buang. Nah ini tidak boleh gitu ya. Jadi misalkan ada kulit pisang ataupun ada plastik, sampah-sampah makanan, pada saat itu tidak hendaknya kita simpan di dalam pata kita. Jadi hendaknya kita buang ke tempat sampah. And another is a bowl is a washing cup. So should not be pour, washing the water directly to the bowl. Some people they want to wash bowl also, hand also, and then they washing the hand about the bowl like that. So then the bowl become the receipt the washing water like that. So bowl is should not do like that. Lalu yang perlu diperhatikan juga ya, jadi sebaiknya kita tidak mencuci tangan, menjadikan bowl itu sebagai tempat cuci tangan gitu ya. Jadi kadang ada beberapa orang itu ingin mencuci bowlnya sekalian mencuci tangannya gitu. Jadi dia menuangkan air itu ke tangannya,
ke tangannya lalu air yang cucian tangan itu akan jatuh ke bowl gitu ya. Nah ini tidak diperbolehkan karena pada saat itu patah itu menjadi seperti tempat tampungan air kotor, itu tidak boleh gitu ya. Jadi kalau ingin mencuci bowl ya cuci bowl saja gitu. Kalau cuci tangan di tempat lain. So therefore, one spit or wash his hand, one has to do so in the water accepting cup. Now this is another extra cup. No? Ya, jadi kalau ingin seseorang itu ingin meludah ataupun ingin mencuci tangan ya, ini harus sebaiknya itu dilakukan di wadah yang terpisah gitu. Mungkin ada ember yang terpisah dan sebagainya. Now Gamika traveling duty. No? Who want to travel? Traveling duty, Gamika. Ya, lalu selanjutnya adalah gamika ya. Gamika ini artinya adalah yang bepergian. Jadi kewajiban ketika seseorang itu bepergian. This Gamika is not this rule, no? You just want to travel to other city like that. Maybe next week, maybe Suchita will go Vietnam for visa case like that. So like traveling duty. So to keep the secure all property, including dishes, bowl, wooden bed, and chair, etc., have to keep properly. Ya, jadi yang dimaksud bepergian ini bukannya lepas jubah ya, tapi maksudnya dia itu hanya perlu mengunjungi tempat tertentu gitu selama berapa lama. Contohnya Teh Sucita mungkin minggu depan itu harus pergi ke Vietnam untuk perpanjang visa. Nah ini jadi harus melakukan tugas yang ini gitu. Yang pertama adalah sebelum bepergian kita harus memastikan bahwa segala properti ataupun furnitur yang ada di dalam kuti itu harus kita rapikan dan simpan dengan baik gitu ya, seperti mungkin patah ataupun ada ranjang dan bangku dan sebagainya. Okay, to close the window and door, if it is a kuti where only one person is staying within, one has to inform his Dhamma friend and senior bhikkhu in the monastery. No, sometimes have to inform, Sangha office like that. Lalu yang kedua adalah sebelum bepergian ya kita harus memastikan pintu dan jendela itu tertutup gitu ya. Jadi kalau khususnya kalau memang kuti itu hanya kita sendiri yang tinggal gitu ya. Lalu yang ketiga adalah seseorang itu sebelum bepergian harus menginformasikan, memberitahu kepada rekan-rekan damanya ataupun para bhikkhu senior yang ada di wihara tersebut kemana dia ingin pergi gitu ya. Jadi mungkin kepada sangha office dan sebagainya. Better is not bring the key, no? Return to the Sangha office or HR person better, no? Ya, jadi sebaiknya ketika seorang itu ingin bepergian, sebaiknya kunci kamarnya itu ya dikembalikan ya, dikembalikan ke kantor ataupun ke biku yang bertugas untuk membagikan kamar. Yeah, so office also always remind the traveling the bhikkhu, to return the key, no? Ya, jadi untuk petugas kantor juga berkewajiban juga untuk mengingatkan para bikunya sebelum bepergian untuk mengembalikan kunci kamar. Jantagara, no, sauna room. So Asian time, no, area sometimes winter time very cold. At the time, they had a sauna room. Sauna room called Jantagara. Nowadays, we are our bathroom also called Jantagara. No? Inside the Jantagara, without room also can shower or bhikkhu, no? Nah, lalu kewajiban yang ke-9 adalah kewajiban di ruang sauna ya, ataupun dalam bahasa Pali ada jantagara. Jadi saya sudah mengatakan di India zaman dulu itu ketika musim dingin itu sangat dingin ya. Jadi mereka itu membuat satu ruangan sauna untuk menghangatkan diri ya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin bisa disebut juga sebagai kamar mandi gitu. Jadi di dalam jantagara ini, di dalam ruang sauna ataupun ruang mandi ini, seorang bhikkhu itu boleh telanjang bulat itu boleh. Samanera tidak boleh. Sunaru, no, but we have no Sunaru in Dhammasari. No? So Samaya faced with the clay, no? So at that time, no need to wear the cloth either, no? Stay the Sunaru, no? Ya, jadi kata saya di Taman Sari tidak ada ya ruang sauna ini gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa di dalam ruang sauna untuk melindungi wajah itu dari panas sauna itu di zaman dulu itu harus wajah itu dilapisi dengan seperti sejenis tanah liat gitu ya, masker tanah liat. Jadi mungkin pada saat itu ya tidak perlu menggunakan jubah pada saat itu. Yeah. So nowadays the baru also we consider the Sunaru, so baru jutira, no? So have to clean the baru also, no? Sweep away the trash like that, no? Ya, jadi di zaman sekarang jatagara ini juga termasuk juga sebagai
kamar mandi ya. Jadi di kamar mandi juga ataupun di ruang sauna itu harus menjaga kebersihan. Jadi kalau kotor ya harus dibersihkan dan ada sampah harus dibuang. Sauna fire is our heater lah, like that. Not gas or electricity. Yeah? So no need, no problem now. Ya kalau zaman sekarang mungkin ruang saunanya seperti pemanas air elektrik gitu ya ataupun yang pakai gas gitu. Jadi lebih simpel daripada zaman dulu. Ancient time, no, they had know the block or the salt maybe salt powder also has anything. Therefore, mix with the water to form the block or salt for easy usage. Nah, jadi saya udah bilang di zaman dulu kemungkinan itu belum ada yang namanya seperti sabun batang ataupun sabun cair gitu ya. Jadi mereka punyanya itu seperti sabun bubuk gitu. Jadi sabun bubuk ini harus dicampur dulu dengan air lalu agar dibentuk-bentuk itu agar menjadi sabun batang gitu. Number 10, Vechakuti, toilet duty. Yeah, important summary. To check if there are people inside toilet. One shot will cost minutes. Have to make the sound. At that time, inside someone also have to respond. Should not do should not knock. Nah, lalu sekarang kewajiban yang 10 adalah kewajiban toilet ya, wacakuti. Ini penting kata saya untuk Samanera. Jadi ketika kita ingin masuk toilet, kita harus ngecek dulu apakah di dalam itu ada orang atau enggak. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita berdehem gitu ya, dengan membunyikan tenggorokan kita seperti batuk gitu ya. Jadi kalau kalau ada orang di dalam, dia juga akan dehem balik gitu ya. Jadi tidak seharusnya kita mengetok-ngetok pintu gitu. Ada orang nggak? Ada orang nggak? Itu tidak pantas. Shall not say any sound. Sally, I am very urgent. Ya, tidak seharusnya juga kita gedor-gedor pintu gitu bilang, saya butuh nih, cepetan dong gitu. Tidak pantas. Okay, so shall not bring the upper room to inside the toilet. Only upper room, no, lower room. Lower room she should wearing. So in the okay. Ya, jadi ketika masuk ke dalam toilet itu juga sebisa mungkin seorang biku atau samanera itu harus melepas jubah atasnya itu di luar toilet gitu ya. Jadi hanya jubah atas saja, jubah bawah tetap dipakai ya. Jadi tetap tidak telanjang bulat. Therefore, we need a bar or room outside the toilet, to put the upper room. Ya, jadi maka dari itu hendaknya sebaiknya itu ada seperti batang ataupun seperti tali gantungan gitu ya di luar toilet gitu, agar biku itu bisa menggantung jubah atasnya. So in Nepal, one Samrila, Saji admonished to Samrila, you should not blame that you are rude. As the Samrila not understand. He all the road outside toilet. So after that, he cannot come out. And then he calls, Sado, I cannot come. My room are all outside. Ya, jadi kata saya dulu ya di Malamim Pauk itu ada seorang samanera ya. Jadi samanera kecil itu ditegur oleh Paus Sadoji bilang bahwa samanera kamu kalau masuk toilet itu jangan pakai jubah gitu. Tapi dia nggak ngerti, maksudnya jubah atas aja yang nggak boleh gitu ya. Tapi si samanera ini ngertinya jangan pakai jubah. Jadi dia lepas semua jubahnya sebelum masuk toilet gitu. Jadi dia masuk ke toilet. Nah pas mau keluar dia nggak bisa keluar karena dia telanjang bulat di dalam gitu. Jadi dia teriak-teriak kepada Sedo, tolong jubah saya tolong kasih, saya nggak bisa keluar nih, saya telanjang bulat. So after opening the toilet door, enter not too quickly and not too slow. After that, having stood on the step in the toilet, After that, one can then lift out your lower robe, Before entering the toilet, one must not lift out the robes early, Jadi ketika seorang itu membuka pintu toilet ataupun memasuki toilet, itu seorang itu hendaknya tidak masuk itu terlalu cepat ataupun terlalu lambat ya. Jadi ketika sudah masuk toilet pun hanya ketika kita sudah berada di posisi yang tepat barulah kita boleh mengangkat jubah bawah kita gitu ya. Jadi sebelum kita masuk toilet ataupun sebelum berada di posisi yang tepat, hendaknya jangan langsung mengangkat jubah bawah kita. But European toilet not clear the step, right?
at the time, about the bowl, toilet bowl, only you can lift up your lower road. Ya, tapi kalau misalkan toilet Eropa, maksudnya toilet style Barat gitu ya, itu kan dia tidak ada injakannya gitu ya. Jadi tidak seperti toilet Tiongkok zaman dulu gitu ya. Jadi di sini ya injakannya itu maksudnya adalah seperti kalau kita sudah berada di mangkuk toilet itu, pokoknya di toiletnya tempat duduknya itu berarti itu adalah tempat yang sebaiknya kita baru boleh angkat jubah bawah. Where the person in the motion shall not make any sound at all, no? Like that. Ya, lalu ketika kita sedang buang air, hendaknya tidak membuat suara-suara tertentu gitu ya, seperti suara ngeden atau seperti gitu. Itu tidak sebaiknya. And they shall not keep the two blush. Tantakathala. So ancient time, they had no two blush. The two blush is a Tantakatha. Tantakatha can buy this one. No, two state. Yeah, maybe they can say two state like that. They can buy this one and can get a liquid. Such kind of shall not be made during the passing motion. Ya, jadi di dalam toilet hendaknya ketika seorang itu sedang buang air ya, itu hendaknya seorang itu tidak tidak mengunyah ataupun tidak menyimpan yang namanya seperti kayu pembersih gigi gitu ya. Jadi di zaman dulu seorang itu nggak ada yang namanya sikat gigi gitu. Mereka itu membersihkan gigi dengan mengunyah kayu pembersih gigi gitu ya. Jadi kayu pembersih gigi seperti ini hendaknya tidak disimpan ataupun tidak dibawa masuk ke dalam toilet. Inside the mouth better, not inside the toilet, inside the mouth. Ya. Maksudnya tidak mengunyah, tidak sedang mengunyah ataupun membersihkan giginya dengan kayu ini dengan di dalam toilet gitu. One shall pass motion clearly into the toilet hole. No, shall not be pass motion outside the toilet bowl. No, directly inside toilet bowl. This means. Ya, lalu ketika seorang itu sedang buang air besar ya, sedang buang air, dia itu hendaknya mengarahkan buang airnya itu langsung ke lubang toiletnya gitu. Jangan sampai buang air itu keluar lubang toilet gitu. So in the ancient time, feces and urine are separated. Urine toilet and feces toilet are different. Because nowadays we have the water toilet. Therefore, we mix together feces and urine together. Ancient time, they had no use of water. No. Yeah, like that. Urine is another way. Urine another way. Feces another way. Not mixed together. And can one play bar? It's a different way like that. So why at the time urine and feces mixed at the smell are more because this. But nowadays even the mix we have the water toilet, so no problem nowadays. Nah, jadi saya udah bilang ya di zaman dulu toilet itu tidak seperti sekarang ya. Jadi kalau sekarang kita itu boleh buang air besar dan buang air kecil itu ke lubang yang sama gitu. Karena kita sekarang toiletnya pakai air. Kalau di zaman dulu itu tidak diperbolehkan. Jadi walaupun mereka itu di satu tempat yang sama, lubang untuk air kencing dan lubang untuk tinja itu berbeda gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau di zaman dulu kalau misalkan mereka itu dicampur, itu baunya itu akan tidak karu-karuan gitu ya. Jadi tapi kalau sekarang di zaman sekarang sudah canggih, sudah ada toilet air ini menggunakan air, itu tidak masalah walaupun tinja dan urin itu bercampur. One shall not spit his saliva and deposit his snow into the sachet, can or the bowl, because this saliva and snow are similar like the cement. Therefore, other people may be confused. This people what do in the toilet like that. Ya, jadi seseorang itu juga hendaknya tidak meludah ataupun buang ingus ke dalam lubang toilet ya gitu. Karena kenapa seperti itu? Karena ludah ataupun ingus itu bentuknya itu mirip seperti cairan sperma. Jadi kadang mungkin ada kalau misalkan tidak dibersihkan, nanti orang lain misalkan menggunakan toiletnya itu akan bisa berpikir aneh-aneh bahwa ini si biku ngapain di dalam toilet ini. They shall not use
very rush, damaged stick. Because ancient time they had very poor time. No paper, no toilet paper. At the time they use a stick like that, bamboo stick, mostly bamboo or wooden stick like that. After that, wash again this stick. Yeah, yeah. So in the Asian monasteries, they had our Myanmar tradition. No, because they had no the water, no the paper. No, and then I have to use the stick. This stick made by bamboo or wood. After using, had to clean again. Eh? At the time, water go blend the water please. Like that. Like the water please. Some shadow they have made the parami like that. So they made the slit or the sangha like that. Sangha use many stick, right? And then this shadow every day wash clean this stick like that. Like that. So Asian shadow they are very good parami like that. Right? Stay maybe in the one box, maybe one stick like that. Huh? This is the clean one and dirty one like that. Yeah. Anyone can use. Anyone can use as a province use. Ya, jadi kata saya tahu di sini juga apa yang bagian I ini ya. Jadi seorang itu hendaknya tidak menggunakan kayu yang rusak ya ataupun tongkat yang rusak untuk membersihkan lubang anusnya ya. Kenapa seperti itu? Ini sebenarnya adalah praktek ataupun cara membersihkan lubang anus di zaman dulu gitu ya. Jadi di zaman dulu ada banyak wihara itu miskin juga ya, tidak ada air, belum ada kertas juga ataupun tisu ya tidak ada gitu ya. Jadi pada saat itu mereka itu biasa menggunakan seperti tongkat dari bambu ataupun tongkat dari kayu untuk membersihkan lubang anusnya gitu ya. Jadi biasanya setelah menggunakan ini nanti kayu ini akan dicuci lagi gitu. Nanti bisa dipakai lagi gitu ya. Jadi kata saya di Myanmar juga ada wihara yang seperti itu gitu, yang wihara zaman dulu yang seperti itu gitu ya. Jadi membersihkan anusnya dengan tongkat ini gitu. Jadi setelah itu tongkat ini dibersihkan. Sayadaw juga bilang ada beberapa sayadaw itu juga mengumpulkan parami dengan cara ini gitu ya. Jadi sayadaw tersebut mengetahui bahwa sangga itu kan banyak di situ dan mereka itu pada waktu itu masih semuanya itu menggunakan tongkat-tongkat seperti ini untuk membersihkan anusnya. Jadi biasa dikumpulkan setelah yang kotor itu dikumpulkan lalu dicuci oleh si sayadaw ini gitu. Jadi dia mengumpulkan parami dengan cara membersihkan tongkat pembersih anus ini untuk digunakan oleh sangga. After using such a stick, one should not throw it into the feces hole or urine canal. No? It should be disposed of properly. No? Not to throw away one box. Yeah, can use again. Ya. Jadi setelah membersihkan lubang anus itu dengan tongkat tersebut, seseorang itu hendaknya tidak membuang tongkat ini ke dalam lubang tinja ataupun lubang urin ya. Jadi harus disimpan, dibuang di tempat yang disediakan. Harus ada satu tempat sendiri untuk membuang ataupun menyimpan tongkat yang ini gitu ya. Jadi nanti tongkat ini setelah dikumpulkan itu nanti dicuci lagi gitu. After that there is a water, have to go the water place to wash. No? Ya, jadi ketika ada washing place is another room. Another room. Ya, jadi setelah selesai buang air, jika seorang itu ingin membersihkan badannya gitu ya. Jadi membersihkan badan ini juga harus dilakukan di ruangan lain, tidak boleh di ruangan tersebut. When washing, one need to take care that they are not too noisy with the splashing of the water. Okay, should not be too noisy. Jadi, ya, jadi ketika mandi ataupun ketika membersihkan badan, seorang itu juga hendaknya tidak dia hendaknya memperhatikan bunyi ataupun suara yang terjadi ketika mereka mandi ataupun membersihkan badan, tidak hendaknya terlalu berisik airnya. Okay, this washing place, no, water cup. One should place the water cup upside down of the use of it so that it can be get empty of water. No.
Lalu ketika seseorang itu sedang membersihkan badan ya ataupun mandi, zaman dulu mungkin pakai pakai gayung ya, zaman sekarang juga ada yang pakai gayung. Jadi setelah setelah menggunakan setelah selesai menggunakan gayung tersebut hendaknya ditaruh terbalik gitu ya, agar tidak ada air yang tersisa di dalam gayung tersebut. Because ancient time, toilet are common toilet like that. No one bhikkhu use. So one monastery, no, many bhikkhu use one toilet like that. So there was like Kosambi story, we can see. So many bhikkhu use only one toilet like that. At that time, one bhikkhu, no, he not made upside down the water scoop, no. A little water remain inside the cup. At that another bhikkhu coming at the time criticize, oh, this bhikkhu not follow the Vinaya like that. At that stop problem. Mm. Mm. Ya, jadi mm. Ya, jadi kata saya di zaman dulu toilet itu tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang mungkin satu kamar satu toilet, satu toilet itu untuk satu orang gitu ya. Tapi di zaman dulu ya tidak seperti itu. Toilet ya untuk umum gitu. Jadi digunakan oleh bersama-sama banyak orang menggunakan toilet yang sama gitu. Jadi pada saat itu hendaknya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan di dalam toilet gitu ya. Jadi seperti yang ini ketika setelah selesai menggunakan gayung hendaknya dibalik gayungnya dan dikeringkan agar gayungnya ini tidak ada air di dalam gayungnya gitu ya. Karena ada satu kejadian juga di zaman Buddha itu ketika pertengkaran yang ada di Kosambi gitu ya. Jadi dikatakan pertengkaran itu mulainya karena toilet ini gitu. Jadi ada seorang biku yang setelah menggunakan toilet dia tidak membalik gayungnya ini. Jadi masih ada air yang terdapat di dalam gayungnya. Jadi pada saat itu ketika biku yang selanjutnya menggunakan toilet tersebut, biku tersebut melihat bahwa oh masih ada air di dalam gayungnya. Jadi pada saat itu biku tersebut mengkritik biku yang sebelumnya itu. Oh, bagaimana bisa biku seperti ini? Kenapa dia tidak mengikuti peraturan Winaya? Jadi pada saat itu akhirnya mereka berantem besar. According to the commentary is that this toilet is only one bhikkhu only use. Private toilet at the time, not apathy, even though you were made water. Ya, tapi kalau menurut kitab komentar, kalau misalkan toilet ini memang khusus untuk kita ya, mungkin yang di dalam kuti atau apa, hanya untuk khusus kita. Pada saat itu, kalaupun kita selesai menggunakan gayung, tidak kita balik, itu bukan apati. Yeah, Patama no problem. We have the all fresh can, right? We know the spray, right? We know the water cup to wash your body. Ya, jadi kata Sedao, tapi di Taman Sari ataupun di zaman sekarang mungkin udah agak jarang yang pakai gayung ini gitu ya. Jadi di dalam toilet itu kadang bisa ada pakai semprotan ataupun shower gitu. Jadi tidak perlu dibalik-balik. Standing up on the step, one should make sure that his ruler is covering himself before moving off. Yeah, this is also important. Careful, you are already covered or not before going out. Nah, jadi lalu yang selanjutnya adalah setelah kita selesai buang air, ketika kita berdiri, kita harus memastikan dulu jubah bawah kita itu sudah tertutup sempurna gitu ya, sebelum kita berjalan keluar gitu. Jangan sampai sudah keluar tapi jubah bawahnya belum tertutup sempurna. If toilet is not clean after use, one should wash it. No, toilet bowl also included. No. Jadi ketika setelah selesai pakai, kita melihat bahwa toilet itu kotor, kita hendaknya membersihkan toilet tersebut, termasuk juga mangkuk toilet itu ya. Your toilet is like your bedroom like that. Should be like that. No, clean or like that. Your toilet is like your bedroom. Can sleep inside the toilet. Such kind of cleaning we need. Nah, jadi kata saya hendaknya kalau bisa toilet itu bahkan seperti kamar kita sendiri gitu ya. Maksudnya kita bersihkannya benar-benar seperti kita bersihkan kamar kita sendiri. Jadi sangat nyaman, bahkan bisa mungkin sampai tidur di toilet. Yeah, my toilet very big, can sleep inside. Ya. Toiletnya ikutinya saya itu sangat besar ya. Beneran bisa tidur dalam toilet. Okay. You want to sleep inside toilet? Okay. Tentang saya bilang tidak boleh membuang ludah di dalam toilet atau ingus di dalam toilet. Jika tidak boleh membuang ludah atau ingus di dalam toilet, membuangnya di mana ya?
Kalau seandainya membuang di luar putih, ludah atau ingus, itu bukannya akan mengundang peta atau yaka untuk makan ingus atau ludah. Kan ada jenis ya, ada jenis peta yang yaka yang makannya ludah dan ingus. Kalau di dalam tisu, tong sampah, juga akan mengundang kecurigaan orang-orang atau tukang sampah. Ini Bante sama Nera kok banyak sekali tisunya ngapain gitu. Nah juga akan mengundang yaka dan peta untuk makan ingus atau ludah yang kita buang di tisu. Jadi baiknya buangnya di mana kalau bukan di tisu atau di luar putih, dan juga tidak sopan mungkinnya membuang di luar putih ya, di rumput atau di misalnya di batu tanah mungkin kelihatan orang ya kurang baik. Jadi baiknya di mana gitu saya tahu. Jadi so his question is Sedo, uh, maybe he misunderstand that. He said that if we are not allowed to spit or to snot in the toilet, then where should we throw our spit or snot? Yeah. So Vinaya Guruka monastery, they prepare the cup inside the toilet for sprit and for the snot like. Ya, jadi kata saya bahwa kalau di beberapa wihara yang winayanya bagus itu ya, mereka menyediakan ember ataupun suatu wadah tertentu untuk buang ingus ataupun buang ludah. Di situ boleh. Yang tidak boleh itu di dalam mangkok toilet itu yang tidak boleh. Because ancient time no water inside the fizzy toilet. Therefore, now they very easy can be mixed with the water. After the true way they're busy. We also have the busy right now. Very easy nowadays. Ya, jadi kalau di zaman dulu karena kan balik lagi tidak ada air ataupun untuk menyiram di toiletnya itu ya. Jadi pada saat itu harus disediakan tempat untuk meludah ataupun untuk buang ingus. Tapi kalau zaman sekarang ya gampang karena kita ada wastafel dan sebagainya itu bisa buang di sana. Yeah. Okay, another is the boss or the use stick is a food. One short dispose of it a suitable place. No, this stay are all full like that, boss. rubbish for food. No? You should be disposed of it at a suitable place. Have to clean. They are recycle this one. They use again every day. Jadi yang selanjutnya yang nomor P ini ya. Jadi kalau di dalam wadah tempat untuk menaruh kayu pembersih lubang anus yang sudah dipakai itu sudah penuh. Jadi pada saat itu seseorang itu hendaknya membawa tempat tersebut ke tempat yang sesuai untuk dicuci gitu ya. Setelah itu nanti setelah dicuci maka nanti ini harus disediakan lagi di toiletnya itu agar bisa dipakai lagi di esok harinya. There's rubbish in the toilet, have to sweep and clean, and also no water in the water pot in the washing place, have to fill up. Lalu yang selanjutnya adalah kalau misalkan ada sampah di dalam toilet ya kita hendaknya membersihkan dan mengambil sampah tersebut dan membuangnya gitu ya ke tempat yang sesuai. Lalu kalau misalkan tidak ada air di dalam kendi air ya, zaman dulu kan harus menyediakan air di kendi air. Jadi pada saat itu kita harus mengisi kendi air itu agar yang lain nanti bisa pakai. Entering toilet is not seniority. Priority is not seniority. No, priority is arrival. Who is arrive fast, go fast, enter fast. Somebody arrive fast, somebody fast go. No need to get the chant to the senior people. This says priority is arrive fast. Lalu yang terakhir adalah senioritas itu tidak berlaku ya dalam penggunaan toilet gitu ya. Jadi kalau seorang biku junior datang ataupun samanera datang duluan, maka dia bisa langsung pakai toiletnya itu, tidak perlu nunggu ataupun memberikan toiletnya itu kepada biku yang lebih senior terlebih dahulu gitu, tidak perlu. Jadi di dalam toilet itu yang datang siapa cepat dia dapat. According to senior, they have to use at the time, somebody have to climb because this is a very dangerous time now.
No, cannot wait, right? Ya, kalau misalkan menggunakan toilet ini harus menunggu senioritas berdasarkan senioritas, maka ini kasihan sekali sama neranya gitu. Apalagi kalau misalkan kondisinya itu benar-benar kebelet gitu ya. Ini sangat bahaya. Okay, now teacher duty. Oh, Achiriya, duty toward teacher. Okay. Teacher duty and Upajaya duty are very similar, I think. Duty toward teacher. Okay. Nah, lalu selanjutnya adalah acarya, tugas kepada acarya ya. Ini artinya tugas kepada guru ya. Ini sebenarnya mirip dengan tugas kepada upajaya. Pavaja Chariya, Upasamada Chariya, Dhamma Chariya, no? Nisaya Chariya, many teacher, no? So Upajaya is like the parent of the bhikkhu and samnera during Buddha dispensation. Oh, your Upajaya, your father. This meaning. Ya, jadi tadi ada banyak jenis acarya ataupun guru ya. Ada yang disebut pabajacarya, ada yang disebut upasambadacarya, ada yang disebut dhammacarya, ada yang disebut nisayacarya, dan juga ada yang disebut sebagai upajaya. Jadi yang disebut sebagai upajaya ini adalah seperti layaknya ayah dari seorang bhikkhu ataupun seorang samanera ya di zaman Buddha. Jadi upajaya itu seperti ayah kalian. So this teacher duty also had to the disciple. Disciple is sick, and then the teacher have to take care to the disciple. No? Nah, jadi kalau di sini kita sedang membahas tentang tugas dari murid kepada gurunya, sebenarnya guru juga memiliki tugas kepada muridnya gitu. Jadi misalkan kalau muridnya sakit, gurunya ini ya berkewajiban untuk merawat si muridnya ini. So disciple had no requisite, give the pocket money. Pocket requisite. Ya. Ampang. Ya, jadi kalau misalkan muridnya ini samanera ini tidak memiliki requisit ya, dia tidak ada yang mengundang untuk meminta kebutuhan. Jadi pada saat atau dia butuh kebutuhan tertentu, ya berarti gurunya yang harus mencarikan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan si samanera tersebut. So there is a not sick, getting up early. Wearing the apparel properly, one has to offer the toothbrush and wear to the upajaya for the washing of this. So this this disciple duty, Achiriya duty, Upajayaka duty, Antevasika duty, Satyaviyarika duty, Antevasika duty. That as to other his disciple. Okay, tomorrow only we are continue now. Because many duty have to explain. Asian toilet. Asian toilet. Send to me. Send. Okay, Buddha. Yeah. Send to me. Ya, jadi di sini kalau misalkan si muridnya ini tidak sakit, maka si muridnya punya tugas kepada si gurunya ya. Jadi untuk bangun pagi-pagi, menyediakan air, menyediakan sikat gigi ataupun kayu pembersih gigi untuk gurunya gitu ya. Ini pas pagi-pagi gitu ya. Jadi banyak tugas yang harus dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya gitu. Jadi mungkin besok baru dibahas oleh saya tahu. Tomorrow, okay. Okay. Idame punya asoe wahan hot. Idame punya nibbana sapacayo. Mama punya vagan sava satana baji. Te sabe me sama punya vagan levandu sa. Satu.